Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian Zuhur Masjid Syariah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul bersilaturahim, muwajahah, beriktikaf bagi yang sedang berada di masjid. Mari sama-sama kita niati pertemuan kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita akan melakukan bahasan taklim kita tentang dua hal kalau cukup waktunya. Yang pertama tentang salat khauf, salat dalam keadaan takut, dan yang kedua tentang penyelenggaraan jenazah. Kita akan mulai dari salat khauf dulu. Saya akan baca teksnya dari kitab Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Faslun wa salatul khawfi ala salasati abrubin. Salat khauf itu ada 3 macam. Ahadudua yang pertama ayakunal adu fi ghairi jihatil qiblat. Yang pertama musuh berada bukan di arah kiblat. Fayufarriquhumul imamu firqataini, maka imam memisah makmum dalam 2 kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil adu, kelompok pertama berdiri menghadap musuh. Wa firqatun khalfahu, kelompok yang kedua di belakang imam. Fayusalli, imam salat bil firqatil lati khalfahu, dengan kelompok yang di belakangnya rakaatan, 1 rakaat. Summa tutimmu li nafsiha, kemudian kelompok ini menyempurnakan salatnya sendiri. Wa tumdi ila wajhil aduwi, kemudian ia berangkat menuju arah musuh. Wa ta'tit ta'ifatul ukhra, kelompok yang tadi menjaga akan datang. Fayusalli biha rakaatan, imam salat bersama dengan kelompok yang kedua 1 rakaat. Wa tutimmu li nafsiha, akan menyempurnakan sendiri. Wa yusallimu biha, salam bersama dengan imam. Wasani yang kedua, kasus yang kedua adalah ayatuna, ada musuhnya fi jihatil qiblat, di arah kiblat. Fayasuffuhumul imamu saffaini, imam membagi barisan menjadi 2 shaf. Wa yahrumu bihim takbiratul ihram, bersama dengan mereka. Fa idza sajada sajada ma'ahu, jika imam sujud akan sujud bersama dengan imam. Ahadus shaffaini, salah satu dari 2 barisan. Wa waqafas shafful akhar, berdiri barisan yang lain. Yahrusuhum, menjaga mereka. Fa idza rafa'a, maka jika imam bangun, sajadu, mereka sujud. Walahikuhu, mereka menyusulnya. Wasalisu, kasus yang ketiga, ayakuna, ada kasusnya fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi, di waktu sangat takut atau berkecamuk peperangan. Fayusalli kaifa amkanahu, maka ia salat bagaimana mungkinnya saja. Rajilan, berjalan kaki. Aw rakiban, mengendarai kendaraan. Mustaqbilal qiblati,
menghadap kiblat wa ghairu mustaqbilin laha, atau tidak menghadap kiblat. Jadi kita akan bahas salat khauf. Salat khauf itu salat yang dulu dilakukan oleh Rasul di masa peperangan. Rasul itu sempat perang beberapa kali. Perang beda dengan tawuran, beda. Kalau perang itu antara dua kekuatan, dua daerah, dua negara diumumkan, dideklarasikan. Jangan dianggap bahwa Rasul menyebarkan agama dengan jalan perang, tidak. Kalau ibu-ibu baca sejarah, Rasul tinggal di Mekah sesudah mendapatkan wahyu kurang lebih selama 13 tahun atau 12 tahun 6 bulan. 12 tahun 6 bulan itu Nabi tidak pernah berperang, nggak pernah, nggak ada. Nggak ada ceritanya Nabi perang di Mekah, belum pernah. Padahal seandainya perang memungkinkan. Ada Umar bin Khattab, ada jagoan. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada jagoan. Ada Ali bin Abi Thalib, anak muda pemberani. Ada Zubair bin Awam, anak muda pemberani, dan banyak sekali sahabat-sahabat lain yang Masya Allah. Tapi izin berperang belum diberikan kepada Nabi ketika Nabi berada di Mekah. Belum ada izin itu. Izin yang ada, izin Nabi untuk pindah, hijrah. Maka Nabi sempat pengen hijrah ke Taif, gagal. Kemudian memberangkatkan sahabatnya hijrah ke Ethiopia. Habasyah, ya. Ke tempat raja yang namanya Negus atau Najasyi. Rasul sendiri dapat izin hijrah pindah ke Yasrib yang kemudian dikenal dengan nama kota Madinah. Tahun pertama belum ada izin perang, belum ada. Tahun kedua ada izin perang, ada. Tahun kedua. Tahun dakwah Nabi 14 tahun tidak ada peperangan, nggak ada. Peperangan ada di 9 tahun terakhir baru ada izinnya. Perang pertama perang Badar tahun kedua, perang kedua perang Uhud tahun ketiga, kemudian perang Khandaq tahun kelima, baru kemudian Nabi kangen Mekah, Nabi umroh tahun ke-6 gagal. Jadi ibu-ibu kalau pernah gagal umroh, itu mirip dengan Nabi. Nabi pernah gagal umroh. Tahun ke-6 gagal umroh. Tahun ke-7 mengqadha umroh, tahun ke-8 membebaskan kota Mekah. Jadi apa? Perang Nabi hanya beberapa kali, nggak banyak perang Nabi. Dari jumlah peperangan yang ada itu, Rasul minimal pernah sholat khauf 4 kali di 4 peperangan. Perang Zatur Riqa, perang Usfan, perang Batn Nakhl, lalu kemudian perang Zilghabah. Ada 4 kali, 4 kesempatan yang ada hadisnya dan dipercaya Nabi pernah melakukan sholat khauf di 4 perang ini. Gimana cara sholat khaufnya? Sholat khauf kita bagi menjadi 3 macam. 1, musuh di luar arah kiblat. 2, musuh berada di arah kiblat. Yang ketiga, perang sedang berkecamuk, sedang terjadi perangnya. Ibu-ibu jangan bayangin perang 1 hari rapi, nggak ada tuh perang 1 hari rapi, nggak ada.
Kalau tawuran iya mungkin. Kalau perang nggak ada 1 rakaat itu. Perang itu bisa berlangsung lama sekali, kadang-kadang lama sekali. Ya. Ada yang sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Pasukan di masa-masa itu dikondisikan standby, siap siaga menghadapi musuh. Misalnya kita bisa baca ayatnya saja. Kalau kita baca ayatnya ini, di mana Allah menyatakan wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu engkau hendak mendirikan sholat, maka hendaknya segolongan dari mereka sholat bersamamu dan menyandang senjatanya. Sholat sambil bawa senjata. Faidah sajadu faliyakunu mi waraikum. Kalau mereka sujud, ya, ada yang apa namanya datang nanti golongan yang kedua wal ta'ti ta'ifatun uhra lam yusallu falyusallu ma'aka. Datang nanti rombongan kedua yang belum sholat akan sholat bersama dengan Nabi. Sederhana skemanya begini, Bu. 1, musuh berada di luar arah kiblat. Contoh, misalnya kita sholat, kiblatnya ke sana, kiblatnya ke sana. Misalnya nih, ini di sini sedang dalam keadaan perang. Anggap aja ini lagi perang kemerdekaan. Kita pengen sholat. Hebatnya orang dulu, situasi perang, sholatnya masih berjamaah. Sekarang perangnya nggak ada, jamaahnya kosong. Ya. Orang dulu situasinya sedang perang, tapi sholatnya berjamaah. Contoh, 1, musuh di luar arah kiblat. Kita sholat menghadap kiblat ke sana, Belanda akan datang dari arah mana? Dari arah Cisadane misalnya, dari arah sana. Kita sholatnya menghadap ke sana, Belanda akan datang dari arah Cisadane. Apa yang dilakukan di masa Nabi? Pasukan sholat bergantian di masa Nabi. Yang jadi masalah, enggak ada orang mau berjamaah kalau imamnya bukan Nabi, enggak ada yang mau. Contoh begini, pasukan kita bagi 2 ya. Kata Nabi, yang 1 sholat sama saya, kelompok yang kedua nanti sholat bersama dengan Abu Bakar. Yakin kelompok kedua enggak ada makmumnya, enggak ada makmumnya. Kenapa enggak ada makmumnya? Selagi masih ada Nabi, orang akan milih sholat bersama dengan Nabi. Enggak pengen sama yang lain, enggak pengen. Maka enggak mungkin sholatnya dibagi 2. 1 imamnya Nabi, nanti kalau kloternya Nabi sudah selesai, yang tadi jaga pos sholat imamnya Abu Bakar. Enggak mungkin model kayak begini, enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena enggak bakal ada yang mau jadi makmum kalau Nabi masih ada. Enggak bakal. Solusinya bagaimana? Solusinya agak sulit sepertinya, tapi saya sederhanakan begini. Sholatnya nanti dalam keadaan sholat khauf, ya, yang biasanya perang itu dilakukan bukan di wilayahnya, anggap saja sholatnya 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Anggap saja sholatnya 2 rakaat. Sholat yang 2 rakaat ini, Nabi takbiratul ihram sholat bersama dengan kelompok yang pertama. Pasukan ada berapa? 500 orang. 250 orang sholat bersama dengan Nabi langsung. 250 orang jaga di dermaga itu, dekat kali misalnya, jaga musuh di situ. Yang 250 sholat bersama dengan Nabi. Nanti begitu dapat 1 rakaat,
yang ikut sholat bersama dengan Nabi di rakaat yang kedua memutus jamaah, enggak berjamaah lagi. Dapat satu rakaat nih, sujud di rakaat yang pertama. Allahu Akbar, naik rakaat yang kedua di rakaat Nabi masih berdiri membaca surat yang panjang, tapi makmumnya rakaat kedua sholat sendiri, cepat-cepat ruku, cepat-cepat sujud, cepat-cepat tahiyat akhir, kemudian salam. Begitu selesai salam, pindah ke dermaga jaga musuh yang 250 orang di sana akan berjamaah bersama dengan Nabi, Dan Nabi baca suratnya lama. Maka kemudian pasukan yang kedua ikut berjamaah dengan Nabi. Nanti ketika Nabi tahiyat, kan dapat satu rakaat doang berarti. Ketika habis sujud, Nabi tahiyat, dia bangun. Mereka bangun. Ya. Nyempurnakan rakaat yang kedua, Nabi akan tahiyat lama. Nanti ketika semuanya sudah duduk tahiyat, baru kemudian Nabi akan salam dan jamaah yang kedua akan mengucapkan salam sesudah Nabi. Kelompok pertama dapat takbiratul ihram. Dapat rakaat pertama, satu rakaat bersama dengan Nabi. Kelompok yang kedua dapat satu rakaat dari rakaat terakhirnya Nabi, tapi mereka akan salam bersama dengan Nabi. Ya, bisa dipahami ya, gampang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi dibikin dua kelompok. Kelompok yang pertama jadi makmumnya Nabi, kelompok yang kedua jaga musuh. Dapat satu rakaat, makmumnya Nabi mutus berjamaah, sholat sendiri, cepat-cepat ruku, cepat-cepat sujud, cepat-cepat tahiyat, salam, pindah jaga musuh, Nabi masih berdiri baca surat yang lama, rombongan kedua masuk, sholat bersama dengan Nabi, dapat satu rakaat dari rakaat terakhirnya Nabi. Ketika nanti Nabi tahiyat, mereka bangun, nambah satu rakaat, cepat-cepat, sampai kemudian mereka nanti tahiyat, Nabi salam, mereka akan salam bersama dengan Nabi. Tidak ada yang dirugikan, semua dapat jatah yang sama. Kelompok pertama dapat takbiratul ihram bersama dengan Nabi, dapat rakaat pertama Nabi. Kelompok yang kedua dapat rakaat terakhirnya Nabi, bisa salam bersama dengan Nabi. Ini zaman dulu. Karena semuanya pengen jamaah dengan Nabi. Kalau zaman sekarang lebih gampang. Perang lawan Belanda. Musuh adanya di dermaga. Bikin dua kelompok. Ustadz A sholat duluan. Dia udah selesai sholat. Pindah ke sono. Kelompok kedua diimamin Ustadz B. Gampang. Kalau sekarang gampang. Kalau di masa Nabi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena semuanya pengen menjadi makmumnya Nabi. Kalau di masa Nabi begitu. Mudah-mudahan skema yang pertama bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang kedua, musuh berada di arah kiblat. Musuh berada di arah kiblat. Contoh, misalnya kita sholat ke sana. Belanda adanya di Pabuaran, misalnya begitu. Datangnya dari sono. Gimana caranya sholat? Ya sholat aja. Waktu sholat ya sholat aja. Dipecah dua, nggak usah dipecah dua, nggak usah. Sholat semuanya bersamaan, berjamaah, saling menjaga. Bentuk saling menjaganya seperti apa? Nah, ini teknisnya. Contohnya, imam sholat, misalnya
ada berapa sop. Misalnya gampangnya 2 sop aja deh, 2 sop. Sopnya panjang begitu, ada 2 sop. Imam nanti ngomong, kalau saya ruku, yang ikut ruku bersama dengan saya cukup barisan yang pertama. Barisan kedua tetap berdiri, fokus mata melihat ke depan. Imam ruku, Allahu Akbar, imamnya ruku, makmum barisan pertama ruku, makmum barisan kedua tetap fokus lihat musuh ke depan. Kalau semuanya ruku, ya langsung kena hantem, mati semuanya, kan begitu. Maka barisan kedua tetap berdiri. Ketika imamnya naik, iktidal, sami Allahu liman hamidah. Barisan pertama naik bangun juga, barisan yang kedua baru ruku. Karena musuh tetap ada yang jagain, imam dan barisan pertama. Ketika imam kemudian sujud, Allahu Akbar, imamnya turun, sujud. Barisan pertama ikut imam, turun, sujud. Barisan yang kedua masih tetap berdiri, fokus matanya melihat musuh, fokus. Ketika imam bangun dari sujud, Allahu Akbar, imam duduk, barisan pertama duduk, barisan kedua baru sujud. Karena ketika dia sujud, musuh tetap ada yang ngawasin imam dan barisan yang pertama. Ketika imam sujud lagi yang kedua, Allahu Akbar, barisan pertama ikut sujud, barisan kedua tetap duduk melihat ke depan. Intinya satu hal, selagi ada yang turun ruku, tetap ada yang berdiri melihat musuh. Selagi ada yang turun sujud, tetap ada yang duduk melihat melihat musuh. Maka kasus yang kedua, sholat khauf, musuh berada di arah kiblat, sholatnya berjamaah, saling menjaga. Ini kasus yang kedua. Lebih mudah, pokoknya patokannya kalau imam ruku, barisan pertama ruku, barisan kedua tetap berdiri. Imam sujud, barisan kedua, barisan pertama sujud, barisan yang kedua masih iktidal melihat musuh ada di mana. Patokannya begitu. Sholatnya tetap berjamaah, saling menjaga, saling menjaga. Oke, yang ketiga, ketika perang berkecamuk, sholat semampunya. Masya Allah, sahabat-sahabat itu berjihad, berperang, itu nggak ada istirahatnya, nggak ada. Kalau kita kerja, kita punya aktivitas, ada istirahatnya. Istirahat, makan siang, sholat zuhur dulu, makan siang dulu. Kalau lagi perang begitu nggak mungkin istirahat. Tengah-tengah perang, woi jam 12 nih, udah sedang, wayanya ngopi, udah berhenti dulu dah. Nggak ada tuh, nggak ada. Kalau perang lanjut aja. Maka Masya Allah, sholat yang dilakukan di waktu perang itu biasanya sholat zuhur, biasanya sholat asar. Karena ketika maghrib, peperangan biasanya di hari itu sudah selesai ketika maghrib. Jadi orang dulu tuh perangnya fair, adil. Pagi-pagi tiup trompet, perang mulai, siang-siang, sore-sore tiup trompet, perang di hari itu selesai, besok lanjut lagi. Itu kalau matahari sudah mulai di atas kepala, lalu kemudian sudah hampir masuk waktu zuhur, itu biasanya kemudian Bilal sudah paham. Bilal lihat ke atas, oh matahari ini udah mulai agak turun. Udah masuk waktu zuhur, tengah-tengah perang, Bilal akan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sahabat ketika dengar Bilal azan itu, semua kemudian Allahu Akbar, siap-siap diri untuk sholat. Rukuknya bagaimana? Rukuknya semampunya. Nggak mungkin tengah-tengah perang dia rukuk begini, ya langsung ditebas mati kalau begitu. Nggak mungkin tengah-tengah perang sujudnya kemudian bersimpuh, ya langsung mati. Rukuk semampunya,
sujud semampunya, ngadep kiblat semampunya. Itu tetap posisi pegang pedang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, musuh datang, sabet lagi kan gitu. Maliki yaumiddin. Jadi begitu, Masya Allah. Perhatikan bagaimana orang dulu di saat perang masih bisa menjaga sholat, masih bisa. Yang sekarang perangnya cuma di PS atau di HP doang, udah nggak bisa jaga sholat, udah nggak bisa. Ya, sahabat tuh Masya Allah ya. Jadi ketika perang berkecamuk, sholat semampunya. Oke. Kalau ada hal-hal yang iskal atau ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Ada yang bertanya? Yang bertanya Ibu. Ibu silahkan, ada yang bertanya. Baik, saya lanjut kalau memang nggak ada yang bertanya. Ini posisinya kayak tadi ya, modul usfan ini kayak tadi. Jadi ketika yang barisan pertama sudah naik rakaat kedua, itu barisan kedua masih sujud. Jadi patokannya selagi ada yang sujud, ada barisan lain yang tetap jaga musuh. Ini posisi musuh berada di arah kiblat. Jadi tetap sholatnya pegang senjata, sholatnya kesiagaannya tidak hilang. Sewaktu-waktu musuh datang, ya kalau zaman dulu siap sabet pedang. Kalau zaman sekarang ya siap tembakin senapan, siap. Sewaktu-waktu musuh datang. Oke, faktor sholat khauf. Orang boleh sholat khauf itu enggak hanya pada saat perang, tidak. Satu, kecamuk perang. Memang perang sedang berkecamuk, kemudian dia sholat khauf, sholat sebisanya semampunya, bisa, ada masalah. Dua, bencana alam. Bencana alam. Orang pada waktu ada bencana alam juga nggak apa-apa. Sholat tidak menghadap kiblat, sholat ruku sebisanya, sholat sujud sebisanya nggak apa-apa. Contohnya, ibu-ibu tengah sholat, tiba-tiba ada gempa. Lanjutin sholatnya nggak apa-apa, nggak masalah. Lanjutin sholatnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan berada di masjid, keluar masjid Bu. Kalau dalam masjid malah nanti runtuh masjidnya, mati semuanya itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada gempa. Ya sudah mundur, cari pintunya di mana begitu kan. Lanjutin sholat, lanjut nggak apa-apa, ruku sebisanya, sujud sebisanya, asal nggak ngomong sholatnya sah. Patokannya itu ya, asal nggak ngomong sholatnya sah. Ada masalah? Kalau ngomong, sholatnya batal. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada gempa. Ibu keluar sambil ngomong, woi gempa, ayo keluar yuk. Kalau nggak keluar mati. Ini batal ini. Yang bikin batal ngomongnya. Yang bikin batal. Seandainya dia nggak ngomong, dia keluar saja begitu, ruku sebisanya, sujud sebisanya. Cukup nundukkan kepala, sujudnya nunduk lebih dalam lagi, itu sudah cukup sudah. Salatnya sah. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Berlaku buat apapun. Bencana alam. Tengah-tengah salat ada kebakaran. Ya keluar Bu, keluar. Tengah-tengah salat ada kebakaran, pura-pura khusyuk. Ya gosong beneran, mati. Ya kita keluar, kita masih bisa melanjut batalin sholat, boleh. Nanti ngulangin sholat dari awal, bisa. Seandainya sholatnya tidak dibatalkan, dia ruku sujud semampunya, tidak menghadap kiblat, nggak apa-apa. Yang penting nggak ngomong. Termasuk juga apa? Ada serangan musuh,
atau hartanya dirampas, boleh ibu sholat sambil ngejar maling, boleh, nggak apa-apa. Kadang-kadang sering sholat HP-nya taruh depan, tengah-tengah sholat HP-nya taruh depan, ujuk-ujuk HP-nya dirampas sama orang. Kalau ibu masih pengen HP-nya balik, kejar yang rampas, jangan doa. Kalau doa ya hilang beneran. HP-nya dirampas dalam hati doa, ya Allah mudah-mudahan malingnya jatuh. Enggak jatuh itu, terus saja. Kejual itu HP, kejual. Jadi kalau masih pengen sama HP-nya, kejar. Enggak apa-apa, kita sholat sambil ngejar, enggak apa-apa. Ambil HP-nya. Sambil ribut, enggak apa-apa. Dia mukul-pukul lagi, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Yang penting satu, jangan ngomong. Kalau ngomong batal. Sholat sambil ngejar maling, oi copet, batal itu. Batalnya boleh, nggak apa-apa. Tapi seandainya nggak dibatalkan, selagi ibu tidak ngomong, itu nggak batal. Nggak apa-apa. Binatang buas, ibu tengah-tengah sholat, kemudian ada binatang buas. Tengah-tengah sholat, ada ular lewat. Ya kabur bu, kabur. Tengah-tengah sholat, ular lewat, ibu doa, ularnya juga doa, sama. Allahu Akbar, ular piton gede lewat. Dalam hati doa, ya Allah jangan dimakan, ya Allah jangan dimakan. Ular juga doa, oh, makanan ini kan sama. Ya kan? Jadi kalau kita sholat ada binatang buas, ya kabur, nggak ada masalah. Saya biawak masuk rumah misalnya, ya kita keluar rumah. Kalau sholatnya mau dibatalkan nggak apa-apa. Seandainya nggak dibatalkan, yang penting nggak ngomong itu nggak batal, nggak ada masalah. Ya. Yang penting sholat khauf itu ada ancamannya nyata, ada di depan kita. Perang, benar-benar ada perang. Bencana alam, nyata tanda-tandanya ada. Serangan musuh atau harta kita dirampok, dirampas, memang benar-benar nyata terjadi. Binatang buas juga sama. Kalau ancamannya tidak nyata, nggak boleh. Sholat tahajud malam-malam, tiba-tiba nyium bau melati. Waduh, ada melati ini ya. Tiba-tiba ada suara cekikikan, waduh alamat ini siapa yang datang nih, kunti apa-apa begitu kan. Itu ancamannya benar begitu, Pak, sholat khauf ini, sholat takut, ada kuntil anak, itu cuma ibunya aja yang ketakutan. Jadi patokannya adalah ancamannya nyata. Kalau ancamannya nyata boleh, contohnya kayak ini ya, kecamuk perang, ada bencana alam, ada serangan musuh, ada binatang buas, kita sholat tidak menghadap kiblat, nggak masalah. Kita sholat sambil menyelamatkan diri, nggak masalah. Kita sholat ruku dan sujud semampunya, nggak masalah. Yang penting kita tidak ngomong, suara nggak keluar. Begitu suara kita keluar, maka sholat kita batal. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan mengenai sholat khauf, silakan, nggak apa-apa. Sebelum saya lanjutin pasal penyelenggaraan jenazah. Ada yang ingin bertanya? Silahkan yang mau bertanya di Zoom, ini persilahkan kepada Mbak Haji Siti. Untuk jemaah yang lain mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ditanyakan di kolom chat ini?
Saya beberapa kali bertanya pada orang-orang yang pernah tugas daerah konflik, atau daerah-daerah terluar itu ya. Zaman dulu Timur itu, saya tanya sama yang pada berangkat militernya itu, ataupun ke Papua, itu memang benar-benar ada orang yang misalnya jaga begitu, wallahu alam benar dan tidaknya cerita ke saya, kami Ustaz, tiarap seharian itu ya pernah tiarap seharian. Sholatnya bagaimana? Ya sholatnya semampunya kata saya. Sholatnya semampunya. Kalau kira-kira sholatnya masih bisa dengan duduk ya duduk. Kalau sholatnya masih bisa berdiri ya berdiri. Kalau sholatnya ancamannya nyawa misalnya, sholatnya nggak bisa berdiri, sholatnya nggak bisa duduk, sholatnya sambil tiarap dengan menggunakan isyarat. Yang penting di waktu-waktu sholat itu dia tidak kehilangan ingatannya kepada Allah. Nanti kalau sudah di daerah yang aman, sholat-sholat yang tadi pengen diulangin silakan. Ya. Tapi kalau kira-kira belum aman, kemudian dia tidak bisa sholat dengan sempurna, silakan. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Silakan yang dari Zoom mau bertanya. Oke, baik. Assalamualaikum. Bagaimana jika kita sedang sholat, ternyata anak kita balita tiba kemudian apa? Anaknya nangis. Anak nangis itu kira-kira anak nangis berbahaya atau tidak? Itu yang tahu kita. Kalau sholatnya sholat wajib, sholatnya sholat yang wajib, tidak bisa dibatalkan. Kalau bukan benar-benar emergensi, nggak bisa dibatalkan. Kalau dibatalin kita dosa. Tapi kalau halnya kira-kira emergensi misalnya, bisa sholat wajib kita batalkan. Seandainya tidak kita batalkan, apa yang bisa kita lakukan? Seandainya tidak kita batalkan, kita bisa mempercepat durasi sholat kita. Udah saya buka. Ya. Udah saya buka. Kita bisa mempercepat durasi sholat kita. Contohnya bagaimana? Tidak usah membaca surat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Tidak usah membaca tasbih ruku. Allahu Akbar. Sami yang sunnah tinggalkan bisa, nggak ada masalah. Kalau sholatnya sholat wajib, kalau bukan hal yang emergensi sekali, jangan dibatalkan. Tapi kalau yang sifatnya emergensi, boleh dibatalkan. Kita yang tahu kira-kira anak kita itu nangisnya karena apa. Kalau nangisnya kira-kira ada bahaya, nangisnya sesuatu yang kita khawatirkan pada kesehatannya, kita boleh membatalkan sholat. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, kita bisa membatalkan sholat kita bisa. Masih merah. Saya pernah tengah-tengah malam sholat gitu, sedang sholat, kemudian ngelihat anak saya berdua bangun begitu, agak nggak sadar pengen nginjek gelas, berbahaya. Saya batalkan sholat. Kalau sholatnya sholat sunnah, nggak ada masalah. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, kalau kira-kira masih bisa tidak dibatalkan, usahakan tidak dibatalkan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Udah ada. Tes. Tes, silahkan yang dari Zoom ini, pertanyaan dari Zoom. Udah. Tes. Coba dokter.
Oke, saya lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua tentang penyelenggaraan jenazah. Kita baca pasalnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. 4 perkara yang wajib dilakukan terhadap jenazah, yaitu pertama gusluhu, memandikannya, yang kedua takfinuhu, mengkafaninya, yang ketiga wassalatu alaihi, mensolatinya, yang keempat wadafnuhu, menguburkannya. Wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Ada 2 mayit yang tidak perlu dimandikan dan disolati. Yang pertama asyahidu fi ma'rakatil musyrikin. Orang yang mati syahid dalam peperangan melawan jihad fisabilillah. Yang kedua wasittul ladzi lam yastahilla sharihan. Yang kedua bayi yang lahir keguguran yang sudah mati sejak awal, sudah meninggal dunia. Yang ketika lahirnya tidak ada suaranya, nggak ada jeritannya, tidak ada tanda-tanda kehidupannya. Wa yugsalul mayyitu witron, mayit dimandikan secara ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Basuhan yang pertama dimasak dahulu dicampuri daun bidara. Wa fi akhirihi, di basuhan terakhirnya syai'un min kafurin, sedikit dicampuri kafur barus. Bacaan dibuka nih koko nih. Kamu mau ya? Ada yang nanya? Apa gimana? Silakan dok. Ya. Udah masuk dok. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya yang tahunya salat khauf itu pengertian saya cuman sholat untuk perang begitu. Rupanya untuk bencana dan tadi ada binatang buas segala. Jadi definisinya itu kira-kira salat khauf itu apa, Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salat khauf itu dalam bahasa Arab, khauf itu artinya takut. Salat khauf itu salat yang dilakukan ketika kita dicekam rasa takut. Ada sebabnya. Yang paling umum biasanya orang salat khauf dalam keadaan peperangan dengan 3 model tadi. Ada model musuh berada bukan di arah kiblat, model salatnya bergantian. Yang kedua, salat khauf musuh berada di arah kiblat. Caranya salat berjamaah dengan saling menjaga. Dan yang ketiga, salat khauf ketika berkecamuknya perang. Ketika berkecamuknya perang, ini model salat khauf yang tadi saya bilang, salat sebisa-bisanya. Ruku sebisanya, sujud sebisanya, menghadap kiblat ataupun tidak sebisanya sama. Model sholat khauf yang sebisa-bisanya itu dapat diterapkan bukan hanya dalam kasus perang saja, tapi apapun yang kira-kira bikin kita takut. Contohnya bencana alam. Dalam bencana alam, ketika ternyata ada serangan bencana alam atau serangan musuh atau binatang buas, kita bisa sholat sebisa-bisanya, ruku meskipun tidak menunduk sekali tidak apa-apa, sujud meskipun tidak bersimpuh tidak apa-apa, tidak menghadap kiblat juga tidak apa-apa. Yang penting sholat kita lakukan memang dalam keadaan rasa takut karena memang ada faktornya. Jadi patokannya sholatnya dilakukan sebisa-bisanya semungkin-mungkin. Hanya 4 kasus ini. Kecamuk perang, bencana alam, serangan musuh, dan binatang buas. Jadi sholat khauf, sholat yang dilakukan ketika kita dalam keadaan takut sekali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama.
Saya lanjutkan pada masalah hal-hal yang wajib Tahu mama bukanya salah gitu. ketika ada mayit atau ketika ada jenazah. Selama ini sudah umum kita pahami ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang sifatnya mengikat komunitas. Kewajiban sosial, kewajiban bersama. Kalau fardu kifayah itu tidak dilakukan, maka dosa itu, tuntutan itu, tanggungan itu ada pada lingkungannya. Ada banyak contoh fardu kifayah, biasanya yang sering dicontohkan itu menjawab salam. Misalnya. Mengucapkan salam, hukumnya sunnah. Saya mengucapkan salam depan ibu-ibu sunnah. Saya mau salam ataupun tidak salam, tidak ada tuntutan apa-apa. Saya mengucapkan salam. Ibu-ibu yang sekian banyak jumlahnya ini, dengar semuanya salam saya. Satu orang minimal harus ada yang menjawab salam. Satu orang sekalipun tidak ada yang menjawab salam, maka semua yang mendengar hukumnya dosa. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah yang paling umum biasanya kita ketahui adalah menyelenggarakan pengurusan jenazah. Meliputi 4 hal. 1, memandikannya. 2, mengkafaninya. 3, menyolatinya. 4, menguburkannya. 4. Wajib dilakukan, wajib. Fardu kifayah, fardu kifayah. Masalahnya Ustaz, ini mayitnya nggak pernah kelihatan sholat. Kadang-kadang ada yang beda-bedain, ada. Saya pernah ke satu kampung, Masya Allah luar biasa, jamaah rawatibnya penuh. Jadi pernah ada saya sholat satu kampung, sholat zuhurnya udah kayak sholat Jumat. Sholat asarnya udah kayak Ramadan, rame itu masjid. Saya tanya iseng, di kampung sini ini orangnya rajin jamaah dari kapan? Mereka bilang sejak 2 tahun. Kok bisa sejak 2 tahun rajin jamaah? Di kampung sini Ustaz, kalau nggak jamaah, nggak disolatin, nggak ditahlilin katanya. Jadi pada takut semua akhirnya Bu, pada takut semua. Jadi ancamannya begitu. Kalau yang nggak jamaah ke masjid, itu kemudian nggak diurusin di kampung situ. Saya bilang haram ini, nggak boleh. Fardu kifayah. Oke, buat sekedar peringatan boleh lah begitu. Tapi kalau misalnya nanti kejadian, ada yang meninggal beneran dan memang jarang ke masjid, yang penting muslim. Kalau dia muslim, maka kewajiban yang ada di lingkungan situ untuk mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin. 4 macam itu. Muslim. Tahu muslimnya dari mana? Ya tahu muslimnya paling gampang dari identitas lah. KTP-nya Islam. Tapi nggak pernah ke masjid, Ustaz. Ya mungkin dia punya kesibukan yang lain. Nggak pernah kelihatan sholat, ya mungkin sholatnya nggak kelihatan sama kita, sholatnya pas kita nggak ngelihat. Nggak pernah kelihatan puasa, ya puasa kan memang nggak kelihatan. Lebaran aja nggak kelihatan, ya mungkin lebarannya dia mudik, kan begitu, gampang saja. Yang penting kita bisa husnuzon. Tanya pada keluarganya, tanya istrinya, muslim apa enggak? Muslim, kewajiban kita, saudara kita. Dia datang ke sini nggak bawa keluarga, tanya sama pemilik kontrakannya. Dulu bagaimana? Ya dulu pas datang assalamualaikum, saya tanya muslim, berarti muslim. Ya. Gimana kalau ditemukan mati di wilayah kita, dianggap muslim atau tidak? Misalnya, kalau zaman sekarang lapor polisi ya, zaman sekarang. Ibu-ibu tiba-tiba depan rumahnya ada mayat. Kalau zaman sekarang lapor polisi, kan begitu. Kalau zaman dulu bagaimana? Tiba-tiba depan rumah kita ada mayat. Kampung kita mayoritas muslim atau tidak? Kalau kampung kita mayoritas muslim,
maka mayat orang itu kita anggap mayat orang muslim kecuali ada tanda-tanda yang lain. Bawa kalung salib misalnya, oh berarti kita belum bisa mastiin dia muslim. Tapi kalau kemudian nggak ada tanda-tanda itu di kampung kita, mayoritas muslim, ditemukan mayit meninggal di kampung kita, maka kita anggap mayit yang meninggal itu muslim. Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Kalau zaman sekarang lapor polisi dulu, kan begitu. Ibu-ibu lihat ada tangan, nemu tangan misalnya. Ya kalau zaman dulu kuburin, tangannya kuburin. Nggak disolatin Ustaz, nggak usah, karena bisa jadi tangannya doang yang putus, orangnya masih hidup, mau ngapain disolatin? Kan gitu. Ibu-ibu nemu kaki misalnya, ya kuburin. Kalau zaman dulu kuburin, disolatin, nggak usah. Belum tentu orangnya mati. Tapi kalau ibu-ibu nemu kepala, wajib disolatin karena orang tanpa kepala pasti mati. Pasti. Cuma memedi yang nggak ada kepalanya, kan begitu. Kalau manusia biasa kita ketemu nggak, itu mati berarti orangnya mati, kan begitu. Emang hajinya ada 2. Yang tidak dimandikan itu cuma 2 orang tidak dimandikan. Satu asyahidu fi ma'rakatil musyriki. Orang mati syahid dalam perang fisabilillah itu enggak dimandikan. Orang mati syahid dalam perang fisabilillah itu tidak tidak dimandikan. Contohnya pada waktu Nabi perang Uhud, ada banyak sekali keluarga Nabi yang meninggal dunia. Di antaranya yang terkenal pamannya Nabi yang namanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib itu gugur syahid di medan perang Uhud, ya tidak dimandikan. Berdarah-darah itu kemudian dikuburkan dan juga tidak disolati, dikubur bersama dengan darahnya itu yang menjadi saksi mereka, meringankan hisab, hitung-hitungan amal mereka nanti di hari kiamat. Yang kedua yang juga tidak perlu dimandikan dan juga tidak disolati, tidak dimandikan dan tidak disolati, itu bayi lahir atau keguguran yang ketika lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda kehidupannya nggak ada. Kalau sempat nangis maka berarti disolatin. Kalau sempat nangis. Kalau tidak sempat nangis, tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka dia tidak mewarisi dan juga tidak mewariskan, tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Khusus orang yang mati syahid, maka nanti kain kafannya menggunakan pakaian ketika perangnya. Orang yang mati syahid tadi contohnya kayak orang yang gugur di medan perang itu biasanya ya masih pakai pakaian perangnya, pakai pakaian militernya, itu nanti dikuburkan dalam pakaian militernya itu, pakaian yang penuh dengan darah di medan perang fisabilillah itu yang nanti akan meringankan hitung-hitungan hisab amalnya nanti. Cara mandikan mayit, ya. Sebetulnya mandiin mayit itu patokannya ya kena air. Siapapun bisa mandiin mayit, tapi kira-kira sempurna atau tidak, kan begitu. Kalau cuma cari sah saja, maka mayit itu pokoknya kena air semua, selesai sudah, dimandikan selesai. Ya. Tapi kalau kemudian cari sempurnanya, ini akan berbeda. Satu, cara mandiin mayit, orang-orang yang berhak mandiin mayit dulu pertama. Satu, suaminya atau istri mayitnya saja. Itu yang paling afdol. Ya. Suami atau istrinya. Itu yang paling afdol.
Kalau suaminya bisa mandiin suaminya, atau kalau istrinya bisa mandiin istrinya. Kalau suami atau istrinya tidak bisa memandikan atau mungkin tidak kuat memandikan, maka mahramnya atau keluarganya, anaknya ada yang bisa mandiin mayit apa enggak? Kalau anaknya ada yang bisa, anaknya. Seandainya anaknya enggak bisa, ya, maka kemudian ada lagi apa enggak yang bisa mandiin mayit atau tidak? Oke. Sebelum saya lanjutin, ada pertanyaan di kolom chat ini. Pertanyaan di luar taufik. Jika seseorang jama' takdim, terus ganti waktu sebelum rakaat pertama salat pertama selesai, apa kedua salatnya sah? Misalnya jama' takdim di akhir waktu zuhur. Sebelum rakaat pertama salat zuhur selesai, sudah masuk waktu asar, Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, salatnya batal. Karena jama' takdim itu harus dilakukan di waktu salat yang pertama dua-duanya. Salatnya batal karena nanti salat asarnya itu nggak mungkin jama' takdim, sudah masuk di waktu salat yang kedua. Dan salat zuhurnya syaratnya juga minimal 1 rakaat berada di dalam waktu zuhur. Ketika tidak sampai 1 rakaat, waktu zuhur sudah habis. Menurut pendapat yang pertama, salatnya batal. Lalu kemudian yang bisa dilakukan apa? Salat zuhurnya menjadi qadha, salat asarnya tidak lagi menjadi jama' takdim, tapi salat asar seperti biasa, tidak diniati jama' takdim, tidak diniati jama' takhir. Bisa apa tidak? Kemudian dia niat jama' takhir, ganti niat di tengah jalan bisa atau tidak? Kalau masih ada waktu yang cukup untuk sholat, masih bisa niat jama' takhir. Tapi di kasus ini sudah tidak ada waktu yang cukup untuk niat jama' takhir, maka sudah tidak bisa dia ganti niat jama' takhir, nggak bisa. Sholatnya batal, ulangin lagi, status zuhurnya qadha, status asarnya bukan jama' takdim, sholat seperti biasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sama seperti pendapat yang pertama, tapi bedanya sholatnya nggak usah dibatalkan. Sholatnya otomatis menjadi qadha. Sholatnya otomatis menjadi sholat qadha ketika sholatnya otomatis menjadi sholat qadha ketika tidak sampai 1 rakaat waktu zuhur sudah habis. Asarnya nanti bagaimana? Asarnya tidak dihitung jama' takdim, tidak dihitung jama' takhir, tapi dia tetap boleh melakukan qashar asar. Asarnya single, tidak dijamak dengan zuhur, takdim ataupun takhir, tapi dia boleh melakukan qashar kalau jarak tempuh perjalanannya memang lebih 90 km. Jadi perbedaan pendapatnya, ada yang bilang langsung menjadi qadha zuhur, ada yang bilang sholatnya batal dan dia harus ulangi sholat dengan niat qadha zuhur. Pertanyaan yang kedua, apa hukumnya kita sholat memakai seragam kerja yang kita tidak tahu apakah terkena najis ataukah tidak? Kalau tidak tahu, nggak ada hukumnya. Kita lewat jalanan, kita nggak tahu najis atau tidak, maka hukumnya suci. Sebab najis itu harus dapat dibuktikan secara fisik, najis. Yang disebut najis ada warnanya, ada baunya, dikira-kirakan ada rasanya, itu najis. Kalau bau tidak ada, rasa dikira-kirakan tidak ada, warna tidak ada, itu namanya bukan najis. Jadi kita sholat pakai seragam kerja, hukumnya boleh. Tapi kita nggak tahu ada najis atau tidaknya. Justru
Justru ketika dia tidak tahu berarti tidak najis, karena tidak tahu berarti enggak najis. Jangankan yang semacam itu, dihindari. Umumul balwa tidak dianggap sebagai najis. Contoh, hujan-hujan, ibu-ibu lewat jalanan aspal, naik motor, nggak pakai mantel, nggak pakai apa, mobil lewat atau motor lewat kecipratan. Kita kan nggak tahu genangan airnya najis atau tidak, kita nggak tahu. Atau bisa jadi genangan airnya dekat dengan sampah, bisa jadi. Yang kita kemungkinan, waduh, ini najis, jangan-jangan. Kalau sifatnya tidak bisa dihindari, kalau sifatnya tidak bisa dihindari, tidak dianggap najis, nggak apa-apa. Kecuali kalau bisa menghindar, kita sengaja supaya kecipratan. Najis kalau ini ya. Tapi kalau tidak bisa dihindari, itu sifatnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dalam kasus yang tadi belum dapat 1 rakaat yang sama, apakah zuhurnya sah? Tadi ada 2 pendapat. Ada yang bilang zuhurnya tidak sah karena niatnya jama' takdim. Otomatis kalau jama' takdim harus dilakukan pada waktunya. Batal dan harus ngulangi dengan niat qadha menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, lanjut saja sholat zuhurnya tidak batal, otomatis menjadi qadha dengan sendirinya. Asarnya cukup asar niat secara normal biasa, tidak jamakkan takdim dan takhir, tapi masih boleh qasar kalau memang jarak tempuhnya lebih dari 90 km. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjut. Kalau sudah dapat 1 rakaat, bisa dilanjutkan sholat zuhurnya. Bisa dilanjutkan sholat zuhurnya, tapi asarnya tetap normal. Kalau sudah dapat 1 rakaat. Yang berhak memandikan mayit, 1 suami, pasangannya ya, suaminya atau istrinya. Suami atau istrinya nggak bisa. Mahramnya atau keluarganya, anaknya, adiknya, pamannya misalnya kan, bapaknya. Kalau mahram atau keluarganya tidak ada, maka bisa diserahkan kepada petugas yang ditunjuk. Petugas yang ditunjuk tuh di siapa? Kalau di tingkat lingkungan biasanya ada namanya amil. Di tingkat kelurahan, RT atau RW itu biasanya ada amilnya, kan seperti itu ya. Lalu rumah sakit ada petugas kalau di rumah sakit misalnya ada petugas yang bagian mandikan mayit, maka sudah itu berarti petugas yang ditunjuk memandikan mayit. Kalau petugasnya nggak ada, bagaimana? Meninggal di rumah, di kampung, kebetulan amilnya lagi pada nggak ada semuanya. Amilnya lagi positif semua, lagi isolasi semua amilnya. Keluarganya nggak ada yang bisa mandiin. Ya. Syaratnya petugas bisa diserahin kepada yang bukan petugas, yang penting amanah, dipercaya dan tahu ilmunya. Dia bukan amil sih, tapi bisa mandiin mayit, bisa. Dia pernah mandiin bapaknya sendiri, pernah. Dia bukan amil, bukan, tapi bisa mandiin mayit. Dia pernah mandiin anaknya misalnya, ada pengalamannya, mengerti tentang tugasnya, dan amanah, bisa dipercaya. Amanah itu artinya apa? Amanah itu artinya dia tidak berkhianat terhadap tugasnya. Berapa banyak orang yang ketika menemukan kasus mandiin mayit, kemudian nemu yang aneh-aneh, yang aneh-anehnya disebarluaskan, itu nggak amanah. Wah, saya mandiin mayit, kayaknya su'ul khotimah itu pasti mandiin, Masya Allah. Kok bisa-bisanya nyebut su'ul khotimah? Nggak bisa kita memvonis, nggak bisa. Petugasnya atau orang yang diserahi memandikan mayit harus berjenis kelamin yang sama. Kalau mayitnya laki-laki, petugasnya atau yang dipasrahi harus jenis kelamin laki-laki.
kecuali kalau mahram. Kalau mahram boleh, nggak apa-apa. Kalau mayitnya perempuan, maka yang mandiin juga sama. Harus berjenis kelamin perempuan sama. Kecuali kalau mahramnya atau keluarganya, maka boleh. Kalau keluarganya tidak ada, tidak berjenis kelamin yang sama. Ini yang mandiin nggak ada yang satu jenis kelamin, maka menurut sebagian ulama tidak dimandikan, tidak apa-apa, tapi ditayamumkan. Kalau sampai kejadian keluarganya nggak ada, mahramnya nggak ada, petugas yang ditunjuk nggak ada, yang bisa dipasrahi nggak ada, yang ada kelaminnya beda, bukan mahram, bukan keluarga, maka mayitnya nanti tidak dimandikan. Menurut sebagian ulama ditayamumkan saja, nggak ada masalah. Air semua, tapi ada adab-adabnya. Misalnya gimana? Diletakkan di tempat yang tinggi, ya kan? Seperti balai, ranjang, kan begitu. Ditempatkan di tempat yang sunyi, tidak banyak orang masuk atau keluar. Ya 1 orang saja mandiin mayit itu, kalau butuh bantuan ya 2 orang lah begitu kan. Kalau mandiin di dalam rumah misalnya steril kan, yang kira-kira nggak berkepentingan jangan ada di situ, mayit mau dimandikan. Atau kalau rumahnya sempit kadang-kadang dimandiin di halaman, dikasih tirai, ya dikasih satir, kira-kira tidak terbuka, jadi orang tidak keluar masuk ke tempat di mana mayit dimandikan. Siapkan air secukupnya. Ya. Disunahkan ada zaman dulu air dicampur dengan daun bidara, ya sebagai apa pengharum lah begitu. Ya. Atau sesuatu yang dapat menghilangkan kotoran daki kayak sabun. Ya. Sebagian air dicampur kapur barus pada siraman yang terakhir. Mayit diberikan pakaian basahan, pakaian mandi yang tertutup auratnya sejauh tidak menyulitkan orang yang memandikan. Bagian rongga-rongga, lobang-lobang, kotoran dari dalam perut atau bagian tubuh yang lain dikeluarkan dengan cara yang halus dan sopan. Kan orangnya udah mati saat, ya matinya mati. Tapi menurut hadis Nabi masih harus diperlakukan dengan halus. Tapi kan orang mati nggak berasa, kata siapa? Ibu aja mati duluan coba, nanti berasa apa enggak? Kan begitu. Ya kan? Karena kita masih hidup aja kan begitu, ya kan? Membersihkan kotoran dari pelut yang ada lubang-lubangnya, mulutnya, giginya, begitu kan? Kalau punya jenggot, sisir jenggotnya, rambutnya dibaringkan sebelah kiri, basuh sebelah kanan, baringkan sebelah kanan, basuh sebelah kiri. Kalau kira-kira dipandang sudah cukup, 1 kali basuhan cukup. Cuma disunnahkan ganjil, apa 3 kali basuhan atau 5 kali basuhan. Teorinya seperti itu. Lalu kemudian mengkafani mayit. Sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh. Pokoknya tutup ya. Ngafaninya sesudah dimandikan. Penting diketahui bagi orang-orang yang pengen melakukan sholat gaib, pastikan mayat di kampungnya sudah dimandikan. Kalau mayat di kampungnya belum dimandikan, tidak bisa disolatkan gaib, tidak bisa. Saya pernah ada jamaah habis taklim Isya, tiba-tiba dia lapor, Ustaz, mumpung jamaahnya masih ada, sama-sama kita sholat gaib. Saya bilang siapa yang meninggal? Yang meninggal keluarga saya. Di mana? Di kampung, ya, di kampung. Lalu kemudian bagaimana? Saya bilang saja sama dia Saya bilang sama dia bahwa baru bisa disolatin kalau mayit aslinya yang ada di sana sudah sudah dimandikan, Oke. Ada berapa kasus ini? Pertanyaan. Seandainya orang meninggal dunia karena bencana, terus mayitnya tidak ditemukan, bagaimana memandikan mayitnya? Ya kalau sudah tidak ditemukan, ya nggak usah dimandiin. Orang ditemukan saja tidak, kan begitu. Gimana? Mayit-mayit korban bencana alam
selagi masih memungkinkan untuk dimandikan, masih wajib dimandikan. Kalau sudah tidak mungkin untuk dimandikan, nggak usah dimandikan. Contoh, ada orang yang meninggal karena tsunami. Waktu Aceh itu banyak kasus itu, yang sudah kerendam air laut berminggu-minggu. Yang ketika kemudian baru diangkat dikit, baru mau diangkat ada anggota tubuhnya yang lepas. Baru mau diangkat ada anggota tubuhnya yang lepas. Di kasus yang semacam itu nggak dimandiin nggak apa-apa. Tapi kalau masih mungkin dimandikan, masih wajib dimandikan. Orang meninggal habis mandi masih wajib dimandikan. Ada kasus orang mau berangkat Jumatan, udah mandi, pakai baju, serangan jantung meninggal. Tanya saya, Ustaz gimana? Ya dimandiin, kata saya. Orang meninggal tenggelam masih wajib dimandikan. Orang meninggal hanyut masih wajib. Orang meninggal hujan-hujanan masih wajib dimandikan. Karena kaitannya bukan soal basah dan tidak, kaitannya kewajiban kita untuk memandikan mayit. Kalau sudah tidak mungkin dimandikan, mayit korban kebakaran misalnya, atau mayit dimutilasi sampai 48 bagian misalnya, yang kira-kira susah sekali dikumpulkan dan merusak mayit, nggak usah dimandiin. Atau dalam kasus bencana alam di mana yang selamat dengan yang meninggal rasionya banyakan yang meninggal. Satu kampung 5.000 orang, yang meninggal 4.800, yang selamat 200. Kalau yang 200 mandiin yang 4.000, yang 200 ikut mati juga sama. Maka di kasus kayak begini, kalau masih mungkin dimandikan, dimandikan. Kalau sudah tidak mungkin dimandikan, sudah tidak usah dimandikan. Ada kasus yang meninggal waria, sudah mengganti kelamin. Ini bagaimana Pak Ustadz? Di kita aslinya, ganti kelamin itu belum ada payung hukumnya, belum ada. Payung hukum belum ada. Tapi undang-undang kependudukan itu, orang bisa mengganti data diri dengan pengadilan bisa. Saya ganti nama, bisa. Saya ganti tahun kelahiran, bisa. Termasuk akhirnya ketika ganti nama bisa, ganti tahun kelahiran bisa. Sebagian orang memanfaatkan ini sebagai cara untuk ganti kelamin. Patokannya sederhana. Kita nggak ngelihat casingnya. Kalau ganti kelamin itu memang adalah diagnosa medis. Ada beberapa kasus jarang sekali. Hormonnya memang hormon perempuan. Kromosomnya kromosom perempuan, tapi diberi oleh Allah casing laki-laki yang nggak fungsi. Nggak punya sperma juga nggak ada. Jadi cuma alatnya saja itu laki-laki misalnya. Menurut vonis dokter dia memang perempuan. Ganti kelamin yang semacam itu diizinkan oleh agama. Diizinkan oleh agama. Tapi kalau orang sengaja-ngaja ganti kelamin, orang sengaja-ngaja ganti kelamin tanpa diagnosa dokter, waria, dia pengen ganti kelamin, dalam kasus itu tetap dianggap laki-laki. Dia laki-laki ganti kelamin jadi perempuan, tetap sel telurnya nggak ada, tetap tidak mengalami menstruasi, tetap tidak punya potensi untuk hamil misalnya, maka dia tetap kita anggap laki-laki. Kalau meninggal juga sama, kita anggap meninggalnya mayat laki-laki sama. Kemudian masalah sholat gaib, sampai berapa lama, berapa hari bisa dilakukan? Nggak ada batasan, nggak ada batasan. Yang penting begitu kita dikabari, kita sholat gaib, waktunya masih ada. Misalnya kita udah lama nggak ketemu sama kawan, tiba-tiba pas ketemu di pasar, ketemu sama keluarganya, si Anu udah nggak kelihatan itu, udah meninggal. Kapan meninggalnya? Lebaran tahun kemarin udah meninggal. Kok nggak ada kabar ya? Udah dikabarin itu. Kita pulang sholat gaib bisa. Yang penting begitu kabarnya datang, kita langsung sholat gaib. Kalau kita tahunya hari ini, sholat gaibnya nungguin hari Jumat besok, itu udah expire itu, udah expire itu. Jadi tidak ada tidak
ada batasan berapa, nggak ada batasan. Yang penting ada kabarnya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak ada masalah. Orang masih bisa melakukan sholat gaib, cuman pastikan kalau melakukan sholat gaib, mayat yang akan kita sholatin memang sudah dimandikan di kampungnya atau di halamannya. Ketentuan mengkafani mayit. Sekurang-kurangnya 1 meninggal pakai jersey Barca aja, ya suka-suka dia lah, itu suka-suka dia. Tapi sunnahnya pakai kain kafan yang warnanya putih, kemudian apa? Lapisan laki-laki lebih sedikit daripada lapisan perempuan. Jadi kalau perempuan 5 lapis, laki-laki 1 lapis, agak susah memang nyontohkan kalau nggak ada model dan nggak ada kain kafannya, begitu ya. Tapi secara umum ibu-ibu mungkin pernah lihat bagaimana cara mengkafani mayit, kecuali siapa? Kecuali orang mati syahid dikafani menggunakan baju perangnya, dan orang yang meninggal dalam keadaan ihram biasanya dikafani menggunakan kain ihramnya, begitu. Misalnya apa? Tragedi Mina, tragedi apa yang orang belum selesai ihramnya, masih pakai kain ihram, pas pengen ngelempar jumrah tahun berapa tuh kasus 2014 atau 15 tuh misalnya, ada yang itu orang-orang yang meninggal dalam keadaan ihramnya belum tahallul, maka kemudian apa? Dikafani masih menggunakan kain ihramnya. Ya, kemudian apa namanya? Kain kafan itu diambil dari mana? Biaya kain kafan, biaya memandikan diambil dari harta si mayit. Mayit semasa hidupnya punya harta, ya hartanya itu yang dipakai buat biaya mandiin dia, buat biaya kain kafannya dia. Kalau tidak meninggalkan harta warisan, dibebankan kepada ahli warisnya yang masih hidup siapa? Anaknya atau siapa? Apabila mayit hidup sendirian, sebatang kara, nggak punya harta, maka diambilkan dari Baitul Mal. Kalau zaman dulu ada Baitul Mal. Kalau sekarang penting, masjid-masjid atau lingkungan biasanya ada di tingkat RT RW ataupun di masjid paguyuban yang kemudian ada iuran per bulan, yang kemudian ketika ada musibah, ada kematian, ikut bantu untuk apa namanya biaya penyelenggaraan jenazahnya. Beberapa masjid ada yang memang menyediakan kain kafan. Jadi ketika ada yang meninggal langsung apa namanya diserahkan, dibagi kain kafannya. Ini juga udah khusus bagi yang meninggal dalam keadaan ihram haji. Itu tidak boleh diberi harum-haruman, tidak boleh dikasih tutup kepala. Statusnya masih ihram karena ketika meninggal belum tahallul, masih ihram. Ketika meninggal belum tahallul. Kemudian lagi masalah sholat, ya. Ini saya lupa, ternyata filenya belum selesai. Sholat, untuk sholat itu diusahakan penyelenggaraan jenazah itu tidak usah lama-lama, nggak usah lama. Nunggu kelamaan itu nggak bagus. Saya pernah punya kasus, datang takziah ke rumah orang, saya tanya kenapa belum diurus, dia bilang nunggu anaknya. Anaknya di mana? Anaknya di luar pulau. Saya bilang udah berangkat apa belum? Ini masih mau nyari apa namanya PCR dulu, swab dulu katanya. Waduh, saya bilang dia masih mau swab PCR dulu, tunggu hasil dulu, kemudian nunggu anaknya nyampe dari bandara ke sini masih lama lagi aja. Maka saya bilang, udah video call aja sama anaknya, video call. Video call saya bilang, mohon maaf, ayahmu ini di waktu hidupnya bla 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 bla, sekarang udah meninggal. Kalau diizinkan, saya bilang, kalau diizinkan mau langsung diurus. Tolong Ustaz tunggu saya pengen ngasih penghormatan yang terakhir katanya. Saya bilang dalam Islam tuh nggak ada penghormatan terakhir, nggak ada.
Kamu setiap saat bisa doain, tolong Ustaz, saya pengen ngelihat muka ayah saya. Ya gampang, saya bukain, itu video call kelihatan muka bapaknya. Memang kalau kamu pulang bapakmu hidup lagi. Tolong Ustaz, saya merasa bersalah. Justru itu bapakmu sakit, kamu nggak pulang. Giliran bapaknya meninggal, minta ditungguin supaya apa? Supaya dikuburkan nunggu dia. Saya bilang kalau secara agama sebaiknya dipercepat. Kalau memang bisa disiapkan semua, bisa disiapkan apa namanya untuk mandinya bisa disiapkan kain kafannya bisa dihubungi TPU-nya atau tempat pemakamannya bisa, maka kemudian apa? Ya sudah, nggak usah nunggu lama-lama, sholatin aja. Akhirnya dengan musyawarah keluarga yang lain, ya karena bukan keluarga saya, dengan musyawarah keluarga yang lain, akhirnya apa? Akhirnya berlama-lama ngurusin jenazah. Sholat jenazah, sholat yang dilakukan 4 kali takbir. Kalau jenazahnya ada di depan disebut sebagai sholat mayit atau sholat jenazah. Kalau jenazahnya tidak ada disebut sebagai sholat gaib. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya sunnah di posisi imam. Kalau mayitnya laki-laki, imam berada di belakang kepalanya mayit itu. Imam berada di belakang kepalanya. Kalau mayitnya perempuan, imam berada di tengah tubuhnya. Kalau mayitnya laki-laki, imam berada di belakang kepalanya. Kalau mayitnya perempuan, imam berada di tengah-tengah tubuhnya. Ulama beda pendapat, dua-duanya boleh dipakai, jangan dipakai ribut. Boleh kepalanya mayit ada di sebelah kanan imam, boleh kepalanya mayit ada di sebelah kirinya imam, boleh, nggak ada masalah. Kadang-kadang ada kepala harus sebelah kanan, kepala harus sebelah kiri. Hadisnya begini, hadis dua-duanya boleh dipakai. Waktu itu pernah kejadian, ya mayitnya perempuan, itu kepala ada di sebelah kanan, ada satu yang ngotot kepalanya sebelah kiri, Ustaz. Saya bilang situ keluarganya, ya sudah, pindahin kata saya, pindah. Saya dibantah sama yang lain. Ustadz kok bla bla, dua-duanya boleh, ngapain ribut? Yang penting disolatin cepet-cepet, mau ngapain ribut? Ribut tempatnya di seminar kata saya, bukan sholat jenazah. Kalau dia pengennya kepala sebelah kiri, ya sebelah kiri. Dia pengennya kepala sebelah kanan, sebelah kanan. Maka kemudian apa? Sebelum melakukan sholat jenazah, ada satu tradisi yang dulu dilakukan di masa Nabi Muhammad SAW. Ada serah terima hutang piutang. Telah meninggal dunia orang tua kami bla 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 dalam usia bla 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 bla. Barangkali semasa hidupnya almarhum atau almarhumah mempunyai hakul adami atau hutang piutang, dapat menghubungi kami selaku keluarganya. Karena hutang itu tidak hilang ketika orangnya meninggal. Anak demen dapat warisan harta, anak juga tanggung jawab sama hutang. Ada yang pernah datang ke saya, Ustaz, yang hutang kan bapak saya, kok saya yang disuruh bayar? Begitu. Saya bilang nih anak enak bener. Saya bilang kamu bangun rumah tanah siapa itu? Ya tanah bapak sih. Kok enak bener kamu main bangun-bangun aja? Tak warisan dibagi kamu nggak pakai masalahin, pas giliran ada hutang kok kamu masalahin. Sama. Apakah nanti untuk tanggung jawab hutang sesuai dengan nilai warisan? Banyak orang nanya begitu. Giliran ngurusin orang tua, yang semangat yang perempuan. Orang tua udah uzur nih, sakit. Anak perempuan Masya Allah. Punya rumah, punya suami, nginepin rumah orang tua, bersihin, ngepel, nyuci, nyebokin, nyuciin, nyetrikain, apa segala macam. Itu yang laki kadang ngopi-ngopi doang, ngopi, ngerokok. Udah dipel, udah enak yang laki. Tapi giliran kemudian orang tua meninggal, yang laki itu dengan gagahnya ngomong,
bagian gue mah double, gue mah anak laki. Sering kasus begitu. Termasuk banyak beberapa waria itu yang saya kenal begitu ya. Itu ketika orang tuanya meninggal langsung ganti jadi laki-laki tulen. Langsung ganti. Ada orang waria begitu. Saya takziah masih waria. Saya bilang, awas kamu ya. Besok masih begini, saya kasih warisan separuh karena kamu perempuan. Besoknya ganti pakai kopiah lagi udah. Itu apakah nanti kalau orang tua meninggal dan punya hutang, apakah nanti disesuaikan dengan jumlah warisannya? Tidak juga, kesepakatan aja. Orang tua nggak pernah hitung-hitungan ngasih anak, anak juga sama, siapa yang mampu, itu yang bayarnya lebih buat nalangin hutang orang tua. Betul kan? Jadi sebelum melakukan sholat jenazah, ada serah terima dulu. Barangkali almarhumah di masa hidupnya punya hutang piutang, bisa menghubungi kami selaku keluarganya, maka kemudian apa? Kemudian satu orang maju ngimamin sholat jenazah, ya. Kalau ada jenazahnya usolli ala hadzal mayyiti, ya kan? Atau ala hadhil janazati juga boleh. Kalau kita nggak tahu itu imam mayatnya perempuan apa laki, usolli ala man shalla alaihil imam, nggak ada masalah. 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Beda dengan sholat hari raya. Kalau sholat id 7 kali takbir tidak ngitung takbiratul ihram. Sholli sunnata idul fitri rakaataini mustaqim. Allahu akbar. Ini nggak dihitung nih. Kalau sholat idul fitri nggak dihitung. Baru kemudian dia takbir Allahu akbar 7 kali. Kalau sholat jenazah 4 kali takbir, takbiratul ihramnya dihitung. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin. Ta'ala Allahu akbar. Takbir yang pertama, habis takbir baca Fatihah. Allahu akbar. Takbir yang kedua baca sholawat, bebas sholawat apa saja. Yang terbaik sholawat Ibrahimiyah. Takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Baca doain buat mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Allahumma gfir lahyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dhukurana. Allahumma ada habis keempat salam boleh langsung salam bisa, ada takbir keempat doa lagi juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Intinya sholat jenazah itu mendoakan mayit. Kita masih punya waktu, kita masih punya keluangan bisa nganterin mayit sampai kuburan, anterin. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya ada semacam doa lagi, nggak wajib ya. Baca Fatihah, baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, baca tahlil, kemudian doa, siap-siap gotong jenazahnya, wahidu gotong jenazah. Kalau jenazahnya dekat, misalnya jalan kaki, itu ulama juga beda pendapat. Bebas, mana yang paling memungkinkan itu yang dipakai. Ada yang modelnya jenazah di depan, orang di belakang, boleh. Ada orang di depan dulu, jenazah di belakang, boleh. Ada jenazah di tengah-tengah, orang di depan dan belakang, boleh. Tapi kebanyakan ulama kemudian bilang, yang jalan kaki di belakang, yang naik kendaraan di depan. Naik kendaraan dulu, kemudian jenazah, kemudian orang jalan kaki, tapi bebas, nggak ada masalah. Kalau bisa, anterin sampai kemudian sampai kemudian dikuburkan. Karena hadisnya Nabi begitu, kata Nabi, man syahidal janazata. Barang siapa yang ikut menyaksikan sholat jenazah, kemudian dia pulang, dapat pahala 1 qirot, kata Nabi. 1 qirot itu apa? Pahala sebesar 1 gunung. Orang yang ikut sholat jenazah sambil nganterkan ke kuburan, kata Nabi dapat pahalanya 2 qirot. 2 qirot. Nah,
Apakah ikut nganter ke kuburan itu khusus bagi laki-laki atau perempuan juga boleh? Ulama beda pendapat. Kebanyakan ulama bilang nganter jenazah ke kuburan itu khusus laki-laki. Kebanyakan ulama berpendapat begitu. Tapi ada sedikit ulama berpendapat kaitannya nanti dengan ketahanan mentalnya. Kalau mentalnya kira-kira kuat, kira-kira tidak menimbulkan fitnah, kira-kira dia bisa menjaga diri, bisa menjaga hawa nafsunya, bisa mengendalikan emosinya, dia boleh tetap ikut sampai ke pemakaman, boleh. Yang dikhawatirin kalau dia nggak kuat mental, kemudian nangis-nangis, sedih-sedih, cakar-cakar pipi, robek-robek baju, segala macam, ini yang dikhawatirkan. Maka sebaiknya apa? Yang perempuan-perempuan itu sebaiknya memang ada di rumah. Kecuali kalau memang pengen banget dan kuat, bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri. Menurut sebagian kecil ulama, ada yang memperbolehkan. Ada. Kemudian dibawa ke kuburan dan kemudian apa? Dikuburkan. Sesudah dikubur, ada sebagian yang nanya, diazani atau tidak? Ada sebagian yang nanya begitu. Azan atau tidak azan, hukumnya nggak apa-apa. Azan di kuburan memang tidak ada hadisnya, tidak ada hadisnya, nggak ada. Tidak ada hadisnya, tapi azan memang ada yang dilakukan bukan hanya menandai waktu sholat. Bukan. Contohnya azan Jumat yang kedua, itu tidak menandai waktu sholat, menandai Jumatan mulai khutbahnya. Contohnya azan subuh yang pertama, itu tidak menandai waktu sholat. Azan subuh yang pertama, nandain orang yang pengen sahur, pengen tahajud. Azan di telinga bayi ketika baru lahir, itu tidak menandai waktu sholat. Itu sunnah supaya apa? Telinga bayi, kata-kata yang pertama didengar adalah kata-kata yang mengandung ketuhanan. Maka menurut sebagian ulama mutaakhirin, anak itu lahir disambut dengan azan, orang itu meninggal, diantar ke kuburan dengan azan. Sifatnya kias, analogi. Mau dipakai boleh, nggak dipakai nggak apa-apa. Cakepnya bagaimana? Tergantung keluarganya. Kalau saya, pas mau diazanin, nggak usah diazanin, bid'ah. Ya sudah, memang dia anaknya, suka-suka dia. Memang di yang talqin juga sama, talqin itu asli meninggal. Dituntun bacaan la ilaha illallah, itu talqin yang asli disebut dalam hadis. Adapun orang sudah meninggal dikubur lalu kemudian ditalqin, sifatnya sebagian pengamalan ulama. Ada sebagian sahabat yang dulu ngamalkan, orang sudah meninggal, duduk di atas kuburnya, kemudian ditalqin, dituntun. Nanti kalau ada malaikat yang datang, nanya, siapa Tuhanmu? Jawab, Tuhanmu Allah. Kalau ditanya siapa nabimu? Jawab, nabimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan alam kubur sudah bocor dari ribuan tahun yang lalu, udah bocor. Ibu-ibu kan masih hidup nih. Kalau ditanya zaman hidup pasti bisa jawab, bisa jawab. Misalnya lagi ngaji begini datang malaikat, man rabbuka, pasti bisa jawab, pasti. Tapi kalau sudah dalam kuburan nanti itu nggak ada yang tahu bisa jawab atau tidak, karena yang jawab adalah amalnya, kan seperti itu ya. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ini, oh, baik-baik. Nanti menjelang akhir. Siapa aja namanya? Silakan yang mau bertanya di Zoom. Haji Siti. Dok, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tentang fardu kifayah. Ada jenazah, katanya kalau disolatkan lebih dari 40 baik gitu. Itu
pendapat dari masyarakat. Kalau sedikit kurang baik. Jadi misalnya sholatnya di rumah, mungkin dari keluarga saja, mungkin 4-3 orang. Setelah sholat di rumah, baru dibawa ke masjid. Masjid bisa sampai lebih 40 orang. Pertanyaan saya, yang fardu di rumah itu fardu pasti yang pertama kan Ustaz. Yang kedua di masjid jadi sunnah. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Kurang jelas pertanyaannya Dok yang terakhir tadi. Jadi kalau sholat di rumah, orangnya sedikit, keluarga saja, misalnya 4 orang. Setelah disolatkan di rumah, dibawa ke masjid. Jelas? Halo? Di rumah ini sholat apa Pak Haji? Sholat maid. Oh, sholat mayit. Baik. Baik. Nah, jadi terus dibawa ke masjid. Yang saya yang fardu itu kan yang di rumah yang pertama ya Ustaz. Yang di masjid jadi yang sunnah ya. Makasih Ustaz. Pendapatnya bagaimana? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab. Tidak ada keharusan sholat mayit dilakukan di masjid, tidak ada. Sholat mayit bisa dilakukan di rumah atau bisa dilakukan beberapa kali juga bisa, nggak ada masalah. Jadi misalnya dilakukan sholat mayit di musola, tempatnya sempit. Seperti almarhumah ibu saya memang nggak dibawa keluar, kami sholatkan di rumah, di pesantren. Tempatnya sempit itu, lalu kemudian dibikin beberapa kali. Jadi kloter pertama ada yang nyolatin, selesai, ada lagi orang mau nyolatin, selesai, sampai kemudian semua orang sudah nyolatin, baru jenazah dibawa. Atau dilakukan sebelum dibawa. Salah satu guru namanya Sayyidah Nafisah, ini guru perempuan Imam Syafi'i, jarang orang tahu. Sayyidah Nafisah pesan sama muridnya, sebelum dibawa ke masjid, bawa dulu ke rumah saya pengen nyolatin jenazahnya Imam Syafi'i. Boleh, nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu misalnya keluarga ada yang meninggal, sebelum dibawa ke masjid, kemudian ibu-ibu sholat duluan di rumah, itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi disolatkan beberapa kali boleh, disolatkan di rumah lalu dibawa ke masjid boleh, atau mirip beberapa protap pasien yang meninggal COVID, kemudian disolatkan di depan kuburannya juga nggak apa-apa. Mayitnya ada di ambulan dekat kuburan, kita nyolati depan depan ambulannya, itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu semua fardu ya Ustaz. Jadi niatnya fardu kifayah semua. Gimana? Fardu kifayahnya semua itu jadi niatnya. Oh, fardu kifayahnya sudah gugur sejak disolati yang pertama. Jadi yang kedua ketika di rumah sudah disolati, itu sebetulnya fardu kifayahnya sudah gugur. Ketika sholat yang pertama dilakukan, meskipun hanya oleh satu orang, fardu kifayahnya sudah gugur itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, ya, sama-sama kita tutup dengan doa. Fardunya itu sama-sama udah yang lain sunnah. Fatihah. Fardunya gugur. Fardunya itu mengaruh. Siapa saja ini? Untuk keluarga dari Pak Haji Mahruzaman, ya. Pak Haji Mahruzaman bin Naimuddin, Ibu Eliani binti Ahmad dan Frensita binti Rulan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita. Al-Fatihatu biniyatis syifa walladzi yut'imuhum wa yusqihim wa idza maridu fa huwa yushfihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسر ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير الأسير عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بصير وخبير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان بالرضا والعفو والقبول والغفران وعنا على الصيام والقيام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وطلباتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah Ustaz.